Jadi ketika kemarin saya bicara tentang pay trend itu ya. Jadi saya ngundang nih yang pada pakai handphone, yang pada pakai listrik, yang pada pakai air, ya, yang pada suka belanja. Kenapa ente nggak jadi member pay trend? Jadi duit belanjaan ente itu ntar balik lagi. Gitu. Ente bayar listrik, balik lagi duitnya, namanya cashback. Kalau ente udah make, kenapa enggak merekomendasi orang lain buat make? Nah, namanya komisi. Tapi bisa terjadi pattern ini karena mengamati, melihat, memperhatikan. Atau mau miracle. Kalau miracle ini lebih ke kesehatan nih, kesehatan. Ya. Kecantikan. Ikan saya merhatiin juga gitu loh. Oh, orang begini begitu gitu. Saya lihat pasar yang sakit itu 15%, Bos. Lah pasar yang sehat itu 85%. Orang-orang berebut di kue yang 15%. Kenapa nggak berebut di kue yang 85%? Orang sekarang nggak pengen sakit kok. Nah, orang yang nggak pengen sakit lebih banyak daripada yang sakit. Merhatiin gitu loh. Terus nih pemirsa ya, saya mendorong banget nih kita patungan. Ya. Bikin rumah sakit itu loh. Saya merhatiin itu loh. Nanti semua di cover sama BPJS. Oke. Sampai ada rumah sakit yang gede-gede datang ke kota-kota, ke kampung-kampung. Dia bilang pokoknya kita bangunin. Yang gak sakit juga coba sakit deh masuk sini. Gak usah mikirin bayar. Biar bisa berasa aja pernah di rumah sakit itu. Kenapa? Gak usah mikirin bayar. Iya terang gak usah mikirin bayar karena udah diurus sama negara gitu loh. Saya ngelihat itu loh. Anggaran kesehatan mau digedein. Lah kalau anggaran kesehatan digedein 7% aja umpama gitu ya. Sampai 12% misalkan. Waduh, ini bisnis apa nih yang gede banget nih. Kita bikinnya jangan yang Pratama, jangan yang kelas D atau klinik. Kita bikinnya yang kelas A sekalian sama kelas B. Operasi misalkan cuci darah, ginjal misalnya ya. Kalau kita bikinnya rumah sakit kelas D, Pratama. Katakanlah operasinya tuh 2 juta dipulangin sama negara. Tapi kalau kita bikin yang kelas B, operasinya sama dibayarnya 4 kali lipat. Kurang lebih. Ini saya baca gitu yang begini-gini nih baca. Baca tuh maksudnya memperhatikan, melihat, mengamati. Gile. Terus di mana kita? Lagi jadi konsumen lagi karena nggak memperhatikan. Bagus loh. Udah ditanggung sama negara. Tapi kan siapa yang bisa mengakses BPJS ini? Yang bisa nyairin tuh siapa sih gitu? Ente bisa nyairin? Nggak bisa. Bapak bisa nyairin, ibu bisa. Enggak, yang punya rumah sakit. Yang punya klinik. Terus, ya kenapa nggak patungan aja bikin rumah sakit? Umpama satu rumah sakit katakanlah kita bikin tipe D dulu nggak apa-apa buat belajar. Ya, katakanlah 10 miliar gitu di luar tanah. 10 miliar kan kalau 1 juta orang berapa itu? Nolnya berapa tuh? 10 miliar nolnya berapa? 10 miliar. Dibagi 1 juta orang. Ya, 2.000 bos. Udah punya kita rumah sakit. Cuman bikinnya dong jangan di 1 kota. Bikinnya di 100 kota. Keren. Kali 100 kota. 1 juta. Sini 1 juta. Kita bikin 100 klinik di 100 kota. Wow. Kita BPJS-nya bisa kita ambil dikit-dikit. Gak apa-apa deh. Daripada diambil semua sama yang lain. Mau negara punya dia doang apa? Punya kita juga. Ya tapi salah lo. Gak perhatikan, gak gerak. Bahkan ya kekurangan kita ya. Kekurangan kita. Allah kadang-kadang bantuin gitu loh. Allah bantuin tanah tuh udah ada pengumuman dijualnya gitu loh. Itu kan berarti gak perlu ditanya kan.
Udah tinggal action doang gitu loh. Ada tulisan dijual, hubungin sekian, tapi kita nggak tergerak. Ya kalau Anda nggak terlatih melihat, memperhatikan, mengamati, ente nggak bakal terlatih bergerak. Ini dulu kita bergerak, habis bergerak eksekusi. Insya Allah kita punya RTV kan, nanti kita eksekusi ini patungan rumah sakit. Kita eksekusi, nggak usah cuma ngomong-ngomong doang, hajar aja udah. Tapi jangan dulu, ini mau lapor dulu nih. Ntar masalah lagi, kita lapor dulu seperti apa, bagaimana, habis itu aneh umumin. Kalau zaman dulu kan enggak, main langsung tulis aja nomor rekeningnya. Lah, kenapa itu terjadi? Karena memperhatikan. Ya. Miracle aneh bikin tuh, selain petren. Kita bikin minuman sehat. Alhamdulillah ya, karena kita bikin air alkali itu ya, yang miracle itu. Masya Allah itu bantu orang penyakit. Masya Allah lah. Aneh pernah ada di satu kota di Kalimantan ya, di satu masjid. Tiba-tiba ada orang datang. Ustadz makasih ya. Saya minum air miracle Ustadz sembuh. Saya bilang mohon izin Allah bu, sakit apa? Sakit kanker. Anda kaget juga. Yang benar air miracle produksi kita bisa nyembuhin kanker. Benar Pak Ustadz. Pokoknya saya minumnya itu aja. Sampai saya berendam pakai itu air. Mahal amat bu berendam pakai air miracle. Apa kata dia? Kesehatan mahal Pak Ustadz. Oh iya benar. Aneh waktu makan di warung steak and shake. Ada apa orang ini. Kencing manis. Udah mau dibuntungin kakinya. Mau dibuntungin. Begitu dia ngeliat saya, dia peluk saya. Ustadku katanya. Ustadz saya nih Ustadz. Kasih Ustadz saya minum ini Ustadz. Kemana-mana dia bawa miracle. Jadi dia boleh makan di tempat yang lain, tempat apa aja minum miracle. Kenapa? Karena pelajaran berharga hidup. Dia bilang 9 tahun terakhir baru bulan puasa kemarin saya bisa sholat berjamaah di masjid lagi bulan puasa. Karena kering. Diabetesnya itu kakinya itu kering. Jadi selain dia minum dia rendam kakinya itu pakai air miracle. Subhanallah. Lah kenapa? Kemudian bisa lahir juga miracle. Aneh ngelihat kan. Orang pada bikin habatus sauda. Masa kita cuma konsumsi? Ya bikin dong. Orang bikin air kesehatan. Lah kenapa kita konsumsi doang? Ya bikin dong. Kejualan lah. Kita lanjutin ya setelah yang berikut ini.